Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Tri Enggal Ariwibowo yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya ceramah yang digunakan sebagai tugas perbaikan nilai kuis saya mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Rosikin. Di sini saya akan membahas dengan tema ketuhanan. Sebelumnya, Mas Enggal udah tahu kan Tuhan itu apa? Sudah Mas, tapi kurang tahu sedikit Oke, detail. jadi ketuhanan. Tuhan itu dalam bahasa Arab itu disebut ilah, yang berarti ma'bud, atau yang bisa disebut dengan yang disembah. Pengertian Tuhan berdasarkan Islam ialah Zat Maha Esa, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Dan dalam konsep Islam, Tuhan itu disebut sebagai Allah dan diyakini sebagai Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan itu sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau disebut dengan tauhid. Selanjutnya ada tiga pertanyaan mendasar tentang manusia. Nah, tiga pertanyaan ini dikatakan mendasar itu karena pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi manusia dan menjelaskan hakikat eksistensi tersebut. Nah, tiga pertanyaan itu dimulai dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, serta kemana manusia setelah hidup. Untuk menjawab pertanyaan dari mana manusia berasal, kehadiran kita di alam dunia ini adalah dengan membawa pengakuan kelemahan diri yang tak sanggup menolak, yang tak sanggup memberontak, yang tak sanggup memprotes bawaan kita. Sang pemaksa inilah yang berkehendak kita menjadi ada dan membuat kita menjadi ada. Nah, sang pemaksa ini itu adalah Tuhan ya. Dengan kata lain, dialah yang mengadakan kita, dialah yang menciptakan kita, dialah sang pencipta. Jadi, kita pun mengakui bahwa asal kita itu adalah dari sang pencipta. Karena dialah yang berkehendak membuat kita ada dan menciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan untuk apa manusia hidup, kemana manusia hidup. Nah, kedua pertanyaan ini itu merupakan lanjutan yang bersifat cabang dan mustahil bisa terjawab jika hanya mengandalkan kemampuan otak manusia belaka. Demikian pula mustahil bisa terjawab jika hanya dengan mengandalkan metode eksperimen. Dan dari sinilah bisa disimpulkan bahwa manusia itu butuh akan nabi dan rasul yang akan mengajari manusia untuk memecahkan persoalan terbesar dan paling mendasar dalam hidupnya. Nah, untuk selanjutnya ada problematika umat manusia zaman sekarang. Nah, di samping ateisme, manusia zaman sekarang itu banyak mengikuti sebuah paham yang tidak mengingkari Tuhan, namun menolak percaya terhadap Rasul, termasuk agama. Paham ini itu lebih dikenal dengan sebutan agnostisisme. Nah, orang agnostik itu menolak hukum Tuhan karena dianggap tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hukum Tuhan itu ada. Mereka tidak percaya otoritas apapun sebagai pedoman hidup, sehingga pedoman hidup itu dirumuskan sendiri dan mengambil pengalaman orang lain yang dianggap bijak.
Nah, sebagian orang agnostik itu percaya Tuhan, tetapi menolak agama sebagai instrumen yang mengikat hubungan manusia dengan Tuhan. Karena bagi mereka, agama adalah produk kebudayaan lokal sebagai alat kekuasaannya. Nah, di samping ateisme, di samping agnostisme, gejala lain yang cukup besar itu ada sekulerisme. Sekulerisme ini, proses lahirnya sekulerisme itu sebagai sebuah ideologi adalah karena orang-orang Eropa mengakui Kristen sebagai sebuah gejala sosial, yakni bahwa masyarakat memang perlu Kristen sebagai instrumen memenuhi kebutuhan spiritualnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran iman kepada Allah dan Rasul bagi pembentuk akhlak. Melalui iman kepada Allah dan Rasul, maka manusia bukan hanya bisa diatur dengan akhlak dan karakter yang baik, tetapi juga bisa diatur dengan akhlak yang benar. Perbedaan antara yang baik dengan yang benar ini adalah jika sesuatu itu baik, maka hal tersebut itu bisa disaksikan oleh akal maupun wahyu. Nah, contohnya itu adalah akhlak jujur. Berikutnya kita akan mengenal Allah dan membuktikan ketuhanan. Turunnya surat Al-Ikhlas ke 112 menjadi respon terhadap orang-orang kafir yang pada saat itu menyoal Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan nama dari Tuhan yang hak yang disampingkan lebih Muhammad SAW dan sebelumnya seringkali disebutkan dengan Rob. Rob ini untuk yang pertama menguji keberadaan fitrah dalam setiap diri manusia karena hal yang pertama disampaikan oleh Allah kepada manusia untuk berkomitmen mengambil perjanjian dalam rangka mengawali kehidupannya di alam rohim sampai ke dunia dan sampai kembali, yaitu nama Rob seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah ke-7 ayat 172. Nah, kita akan membahas tentang konsep ketuhanan yang keliru. Nah, konsep ketuhanan keliru itu ada yang menurut agama Yahudi. Nah, makna kata Yahudi di dalam Al-Quran itu adalah kembali atau taubat. Makna nama tersebut itu merupakan bentuk pujian kepada mereka yang bertaubat setelah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu ada konsep ketuhanan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Pada awalnya, bangsa Arab itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai agama Hanifiyah. Namun, pergaulan dengan bangsa lain itu memengaruhi keyakinan mereka sehingga terjadi perubahan keyakinan oleh penganut tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya jatuh tangan Amr bin Auf. Bentuk pemujaan yang dilakukan bangsa Arab antara lain itu ada penyembahan malaikat, penyembahan jin, roh, dan hantu, penyembahan bintang, dan penyembahan berhala. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari Mas Enggal ada pertanyaan. Sabar Mas, beri saya waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Oke,
Dari saya sepertinya cukup sih Mas, sudah cukup jelas nggak sih yang ditanyakan. Oke, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Mas. Oke. Sip.